Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Haji Pratama dari kelas D252A dengan NIM 152510123. Hari ini saya akan mereview sebuah jurnal yaitu When Digital Meets Human, How Organizational Digital Capability Promotes Service Innovation via Cognitive Flexibility and Empowering Leadership. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang latar belakangnya. Jadi untuk latar belakang kenapa sebuah jurnal ini dibuat adalah yang pertama ada tantangan perusahaan dalam lingkungan bisnis yang semakin digital. Terus selanjutnya ada tekanan untuk terus melakukan inovasi layanan untuk tetap kompetitif. Dan selanjutnya ada kesenjangan pemahaman mengenai psikologis individu dan kepemimpinan sebagai mediasi teknologi digital dengan inovasi. Lalu ada kerangka konseptual. Nah, untuk kerangka konseptual ini yang pertama ada kapabilitas digital organisasi, yaitu kemampuan organisasi memanfaatkan teknologi keterampilan. Selanjutnya ada perilaku inovasi layanan, yaitu upaya karyawan untuk promosi, membuat ide, lalu menghasilkan ide. Selanjutnya ada fleksibilitas kognitif atau penyesuaian pemikiran dan perilaku. Dan yang terakhir ada kepemimpinan pemberdayaan, yaitu empowering leadership guna mendukung inovasi. Untuk fokus penelitiannya sendiri, yaitu ada peran fleksibilitas kognitif sebagai mediator antara kapabilitas digital organisasi dengan SIB karyawan. Lalu ada fokus spesifik pada sektor pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya untuk tujuan penelitiannya sendiri, kita ada menganalisis mekanisme mediasi antar kapabilitas digital organisasi dengan SIB karyawan. Selanjutnya ada menguji efek moderasi, ada menyelesaikan kesenjangan penelitian tentang transformasi digital dan inovasi layanan. Lalu ada memperluas penerapan conservation of research theory. Nah, di sini kita akan bahas tentang konsep, teori, and metodologi. Jadi untuk yang pertama, main theory and concept. Dari teorinya sendiri kita pakai conservation of research, yaitu COR teori, yang menyatakan bahwa individu secara fundamental termotivasi untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengumpulkan sumber daya berharga. Konsepnya sendiri itu ada organizational digital capability, behavior service innovation, cognitive flexibility, leadership empowering. Lalu ada research and methodology. Untuk research and methodology, yang pertama ada pendekatan kuantitatif dan survei method. Itu untuk pendekatan dan desain studi. Untuk informan cangkupannya ada 25 institusi pendidikan dengan kriteria minimal 20 orang. Cangkupan wilayah lokasi di Guangzhou, Cina. Lalu menggunakan metode convenience sampling. Dan ada selanjutnya metode pengumpulan data. Pengumpulan datanya itu dilakukan dalam 2 fase dengan jeda 2 minggu untuk mengurangi common method bias atau CMB. Lalu ada fase pertama, karyawan mengisi kuesioner mengenai kapabilitas digital organisasi, fleksibel kognitif, dan kepemimpinan pemberdayaan. Fase kedua, pemimpin tim mengisi kuesioner yang mengevakuasi perilaku inovasi layanan, Service Innovation Behavior atau SIB, dari bawahan mereka. Dan yang kelima ada data processing and analysis, yaitu modeling study. Ya, studi ini menggunakan partial least squares structure equation modeling atau PLS SEM dengan perangkat lunak Smart PLS 4.0. Terus analis prosesnya itu penilaian bias metode umum atau common method bias atau CMB ya. Evaluasi model pengukuran dengan konsistensi internal,
dan validitas konvergen, analisis model struktural, peneliti mengestimasi koefisien jalur dan signifikansi. Selanjutnya ada uji robustness. Terus ada instrumen penelitian, ada bootstrapping, evaluasi model, uji kualitas model, dan uji robustness atau itu semua berpusat untuk pengujian statistiknya. Lalu ada the output, discussion and contribution. Untuk research outputnya sendiri, yang pertama ada terdapat hubungan positif yang signifikan antara kapabilitas digital organisasi dan perilaku inovasi layanan atau SIB, meskipun ukuran efeknya kecil 0,16, P-nya lebih besar daripada kurang dari 0,05, F kuadrat sama dengan 0,02. Fleksibilitas kognitif karyawan memediasi kapabilitas digital organisasi dan SIB secara parsial. Kapabilitas digital organisasi memiliki hubungan yang kuat dengan fleksibilitas kognitif karyawan. Kepemimpinan, pemberdayaan, moderasi, efek mediasi, fleksibilitas kognitif dalam hubungan antar kapabilitas digital dan SIB. Hasil uji robustness menunjukkan tidak ada masalah non-linearitas dan endogenitas. Selanjutnya ada implementation atau implementasinya. Yang pertama digital, yaitu perbarui sistem, tingkatkan literasi digital, sediakan akses data yang mudah, lalu ke psikologis, yaitu melatih karyawan dalam critical thinking dan adaptabilitas. Selanjutnya ada kepemimpinan, terapkan gaya pemberdayaan, delegasi, dukungan, partisipasi. Dan yang ketiga ada pembahasan penelitian, yaitu pengaruh digital terhadap inovasi. Meskipun kapabilitas digital organisasi memiliki hubungan positif dengan perilaku inovasi layanan SIB, kapabilitas digital berfungsi lebih efektif ketika mampu meningkatkan fleksibilitas kognitif karyawan. Kepemimpinan pemberdayaan berperan krusial sebagai katalis. Lalu ada research contribution-nya, yaitu kontribusi teoritis, yaitu memperluas penerapan conservation of research atau COR teori. Selanjutnya ada mengisi kesenjangan literatur tentang transformasi digital. Lalu ada kontribusi praktis, yaitu panduan manajemen mengembangkan adaptasi karyawan, temuan kolaborasi sumber daya yang berpengaruh penting. Lalu ada strength and weakness. Untuk kelebihannya sendiri, integrasi model yang komprehensif, penggunaan teori yang kuat, strategi mitigasi yang bias. Lalu kelemahannya ada desain cross-sectional, fokus variable, model penelitian tidak memasukkan faktor eksternal lainnya. Lalu untuk reviewer assessment-nya, artikel ini memberikan kontribusi signifikan dalam literatur transformasi digital dengan berhasil menjembatani kesenjangan antara investasi teknologi organisasi dan perilaku inovatif karyawan melalui lensa conservation research (COR) teori. Dengan kerangka kerja yang integratif, penelitian ini secara meyakinkan menunjukkan bahwa kapabilitas digital organisasi tidak berdiri sendiri, melainkan memerlukan fleksibilitas kognitif individu sebagai mediator dan kepemimpinan yang memberdayakan sebagai moderator untuk menghasilkan inovasi layanan yang opsional di sektor pendidikan. Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal desain cross-seksional dan gerasi geografis yang terbatas pada wilayah tertentu, kekuatannya terletak pada metodologi survei berpasangan yang ketat serta kemampuan untuk membedah mekanisme psikologi di balik adopsi teknologi. Hasil penelitian ini memberikan wawasan praktis yang berharga bagi manajer, menegaskan bahwa strategi transformasi digital yang berhasil harus menyeimbangkan antara penyediaan infrastruktur teknologi dan pengembangan kapabilitas psikologi serta dukungan kepemimpinan bagi SDM-nya. Oke, sekian review dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.